Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 dari kelas Oceanography A tahun 2020 akan mempresentasikan tugas akhir kelompok dari mata kuliah metode oceanography, yaitu tentang metode pengukuran arus menggunakan pelampung alat C atau yang dikenal sebagai Autonomous Navigation Circulation Explorer. Sebelum kita mulai presentasi, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 5. Halo, nama saya Devina Marita Syakila dengan NIM 26050120140140168. Halo, perkenalkan saya Taiti Sanova dengan NIM 2605001201342 dari kelas Oceanography A. Halo, nama saya Juwita Novianti, biasa dipanggil Juwita dengan NIM 260501201300101. Salam kenal. Halo semuanya, kenalin nama aku Sevina Mayaya dengan NIM 26050120140169 dari Oceanography A. Halo semuanya, nama saya Zalia Besari Nurazala Tilaar, biasa dipanggil Zalia dengan NIM 260501201300098. Berikut data dari anggota kelompok kami. Oke, cukup perkenalannya, yuk kita langsung presentasi aja. Dapat dilihat pada layar merupakan daftar isi dari presentasi kelompok kami. Ada 7 hal atau materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu metode pengukuran arus. Metode pengukuran arus adalah metode yang digunakan ketika akan melakukan pengukuran terhadap arus laut. Arus di laut dapat diketahui dengan 3 cara, yakni melakukan pengukuran langsung di laut melalui pengamatan topografi muka laut dengan satelit dan model atau peramalan hidrodinamik berdasarkan parameter lain yang terkait seperti suhu, kecepatan angin, dan gelombang permukaan. Pengukuran arus secara in situ dapat dilakukan dengan 2 metode, yakni metode Lagrange dan Euler. Pembahasan yang kedua adalah metode Lagrange. Metode Lagrange pertama kali ditemukan oleh Joseph Lagrange yang lahir tahun 1736 dan meninggal tahun 1811, yang merupakan seorang matematikawan yang berasal dari Prancis. Jadi metode Lagrange itu adalah metode pengukuran arus yang menggunakan suatu alat, biasanya adalah pelampung. Metode Lagrange dapat dilakukan secara konvensional maupun secara modern. Metode Lagrange yang dilakukan dengan cara konvensional dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data jarak, data lokasi, dan data waktu pengukuran. Karena pengukuran pelampung yang dekat dengan permukaan laut, gerakan pelampung sangat dipengaruhi oleh tarikan, angin, dan dorongan gelombang. Pergerakan pelampung tidak terkontrol sehingga memungkinkan jejaknya tidak ditemukan. Kalau yang cara modern itu dilakukan dengan cara pencatatan arus quasi-Lagrange atau sering disebut dengan drifter, yang merupakan sebuah pelampung yang sudah terpasang perangkat GNSS serta dapat pula menghitung temperatur, salinitas, dan densitas air laut yang dilewatinya. Jadi secara modern metode Lagrange dilakukan dengan pencatatan arus quasi-Lagrange yang dapat dilakukan menjadi 2 tipe, yaitu yang pertama pencatat arus permukaan yang memiliki pelampung permukaan yang disambungkan ke parasut di bawah permukaan kedalaman tertentu, umumnya di bawah 300 meter. Dan yang kedua adalah pencatat arus permukaan yang memiliki pelampung yang didesain untuk selalu berada di bawah lapisan permukaan. Nah, jadi bahasan selanjutnya adalah pelampung ALES atau Autonomous Lagrangian Circulation Explorer. Di sini udah kelihatan kan ada kayak bentuk dari pelampung ALES-nya itu. Si pelampung ALES ini digunakan untuk melakukan pengamatan arus. Nah, di slide selanjutnya ada pengertian dari ALES. ALES merupakan alat pengamat arus yang menggunakan metode Lagrange sebagai dasar pengamatannya. Si pelampung ALES ini memiliki 3 bagian utama. Yang pertama itu ada sistem hidrolik untuk mengatur pengaturan pengapungan alat. Yang kedua adalah mikroprosesor untuk mengatur jadwal dan beberapa fungsi kontrol. Dan yang ketiga ada transmitter dan antena, yaitu yang menggunakan sistem satelit Argos. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa pengamatan arus menggunakan metode Lagrange yang dilakukan secara modern
dilakukan menggunakan drifter. Begitu juga dengan perangkat alas ini. Sebuah perangkat alas diprogram untuk dapat bergerak secara vertikal, naik dan turun melalui kolom air selama waktu yang ditentukan, biasanya 5-30 hari. Jadi perubahan pengampungan alat dilakukan dengan memindahkan cairan hidrolik dari dalam alat menuju keluar. Katup satu arah pada alat dibuat untuk mencegah cairan kembali masuk akibat tekanan tinggi dari kedalaman laut. Jadi kan tadi sudah disebutkan bahwa ada 3 bagian dari pelampung alas ini. Nah, jadi fungsi dari mikroprosesor pada alas ini digunakan untuk mengatur jadwal seluruh aktivitas sistem seperti buka tutup katup hidrolik yang memulai transmitter Argos yang terdapat pada hydraulic drifter. Antena pada instrumen alas ini merupakan pipa fiberglass sepanjang 70 cm untuk melindungi bagian dalam yang mengeluarkan radiasi. Antena ini dibuat sedemikian rupa karena merupakan komponen yang paling penting pada instrumen alas yang harus dapat memancarkan sinyal Argos dengan frekuensi 401 MHz setelah sangat lama berada di dalam air laut yang asin dan bertekanan tinggi. Baik, karena sudah dijelaskan ya pelampung alas itu apa, serta bagian-bagian dari pelampung alas itu sendiri. Nah, gimana sih cara kerja dari pelampung alas untuk melakukan pengukuran parameter arus? Oke, sebelumnya harus dicatat beberapa tahapan dalam penggunaan alat ini, yaitu saat sebelum dimasukkan ke laut, saat di laut, dan saat sudah berada di permukaan. Sebelumnya, informasi sedikit, instrumen alat ini sering dilepas di berbagai laut di belahan dunia. Hal ini dilakukan agar pengamatan arus dapat direkam mencakup wilayah yang sangat luas. Nah, lalu kita mulai cara kerja pelampung alat melalui tahap pertama, yaitu sebelum dimasukkan ke laut. Sebelumnya, pelampung alat sudah diprogramkan untuk bergerak secara vertikal dan horizontal. Nah, kemudian dalam tahapan saat di laut, pelampung alat akan bergerak secara vertikal turun melalui kolom air laut sama waktu yang ditentukan, biasanya 5-30 hari. Nah, ini akan turun menuju kedalaman kurang lebih 2000 meter, kemudian alat akan lepas dan berjalan mengikuti pola arus atau melakukan proses drifting selama 20 hari atau dalam rentang waktu 5-30 hari tadi, kemudian naik ke atas dan mengirimkan data ke satelit. Nah, saat drifter sudah berada di permukaan, ia akan memancarkan sinyal kepada sistem satelit untuk memberitahu posisi dan waktu saat dia berada di permukaan. Jadi, jarak saat drifter berada di permukaan dapat dihitung dengan perbedaan koordinat yang tersedia. Begitu juga yang perbedaan waktunya. Nah, kemudian ini adalah contoh cara kerja pelampung alat Dari foto atau gambar di sebelah kiri dapat diketahui gimana sih cara kerja pelampung alat ini. Dia pertama, pelampung tersebut akan turun atau bergerak secara vertikal menuju kedalaman 2000 meter, dan ini akan melakukan drifting kurang lebih 10 hari. Atau ini bisa menyesuaikan dengan rentangan waktu yang ditentukan, yaitu dari 5-30 hari. Nah, saat sudah melakukan drifting, akan bergerak secara vertikal menuju permukaan air. Nah, ini juga akan merekam data suhu dan salinitas arus. Nah, kemudian dapat diketahui nih alat tersebut dikoordinasikan dengan kondisi potensi laut dalam sedemikian bagaimana berdasarkan hasil perekaman data yang dikirimkan kepada satelit. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa instrumen ini dapat terjebak dalam jaring di laut. Jadi, saat proses drifting atau saat berada di laut, kita harus melakukan settingan koordinat berada di koordinat berapa agar tidak naik di daerah tangkapan ikan atau semacamnya. Oke teman-teman, selanjutnya ada parameter pengukuran arus menggunakan pelampung alat Pelampung ini cara kerjanya sudah dijelaskan oleh Davina di bab sebelumnya. Oleh karena itu, hasil dari pengukurannya berupa parameter pengukuran arus, yaitu diantaranya ada kecepatan arus. Nah, kecepatan arus ini dihitung dari jarak perpindahan pelampung dari koordinat satu ke koordinat lainnya dan juga besar perubahan waktunya. Maka didapatkan besar kecepatannya. Dan hal ini sudah sesuai dengan prinsip metode Lagrangian, yaitu untuk mengukur suatu kecepatan pergerakan dalam sebuah ruang, digunakanlah fungsi waktu dengan asumsi bahwa suatu cairan unsteady atau perilaku yang berubah dengan waktu akibat dari perubahan angin, gelombang, dan lain-lain, maka nilainya akan
cenderung lebih besar. Oleh karena itu, pelampung ini dapat digunakan untuk berbagai macam kasus ataupun penelitian di suatu wilayah yang cakupannya cukup luas. Kemudian yang kedua adalah arah arus. Untuk arah arus sendiri ini ditentukan dengan memakai nilai aksis X dan juga aksis Y yang sama dengan yang digunakan dalam menghitung kecepatan arus. Kemudian ada juga temperatur, salinitas, dan densitas yang diperoleh dari sensor GNSS yang kemudian akan mengirimkan informasinya dengan menggunakan pancaran sinyal melalui antena pada pelampung LHC ini. Kemudian selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan dari pelampung ini yang pertama itu untuk kelebihannya adalah cakupan wilayah yang cukup luas. Seperti yang kita ketahui tadi, nilainya yang cukup besar dapat mewakili suatu daerah yang cukup luas seperti samudra. Sehingga daerah yang luas tersebut dapat diidentifikasi dengan lebih baik menggunakan pelampung ini. Yang kedua adalah penempatan kedalaman alat bisa disesuaikan. Pelampung dapat tenggelam ke area yang besar densitasnya dapat ditentukan oleh operating system yang ada. Kemudian tingkat sensitivitasnya juga rendah. Pelampung ini memiliki kemampuan kontrol terhadap tekanan di air sehingga sensitivitas untuk pengaruh-pengaruh dari hydroceanography yang lain itu cukup rendah. Kemudian untuk kekurangannya yang pertama itu waktu pengamatannya cukup lama, yaitu pelampung ini membutuhkan waktu sekitar 5-30 hari dalam satu siklus pengamatan. Untuk perpindahan permukaan jika berdurasi pendek tidak dapat terdeteksi. Karena menggunakan metode Lagrangian, perpindahan permukaan sangatlah dibutuhkan. Oleh karena itu, jika perpindahan permukaan ini berdurasi pendek, maka hal tersebut tidak dapat digunakan untuk mendeteksi arus permukaan. Yang terakhir yaitu tingkat ketelitiannya cukup rendah. Tingkat ketelitian yang rendah ini sangat bergantung pada tarikan angin. Karena saat pelampung ini mengapung di permukaan, ia akan terkena berbagai macam angin yang dapat mempengaruhi hasil parameternya yang akan mengurangi tingkat keakuratan hasil metode LHC ini. Next, ada pengaplikasian di bidang kelautan. Nah, setelah mengetahui cara atau metode pengukuran arus, kita pasti bertanya-tanya apa sih sebenarnya manfaat dari metode pengukuran arus itu sendiri. Yang pertama, yang paling utama adalah untuk mengetahui nilai kecepatan dan arah arus di suatu perairan yang kita teliti. Nah, nantinya data dari kecepatan arus dan arah arus ini bisa digunakan di berbagai bidang di kelautan. Salah satunya adalah bidang kerekayasaan. Jadi, data arus yang diperoleh dari pengukuran arus laut ini biasanya digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk konstruksi bangunan lepas pantai, perencanaan pelabuhan, dan pemantauan lingkungan. Dari data arus laut yang diperoleh, kita bisa mengetahui bahan apa yang cocok untuk bangunan di lepas pantai, serta berapa tebalnya, berapa maksimal beban yang bisa ditampung, dan berapa tinggi bangunan yang harus dibangun di atas permukaan air laut. Selanjutnya ada bidang perikanan dan oceanografi. Data arus laut yang diperoleh ini biasa digunakan untuk penentuan daerah fishing ground, terus juga sebagai petunjuk migrasi biota laut, serta untuk mengetahui potensi penyebaran tumpahan minyak. Seberapa luas dan seberapa cepat tumpahan minyak itu akan tersebar di lautan. Nah, arus laut ini bisa bermanfaat selain untuk mengatasi pencemaran laut akibat tumpahan minyak, juga bisa digunakan sebagai antisipasi dari penyebaran tumpahan minyak tersebut. Bidang selanjutnya adalah bidang maritim dan energi. Jadi data arus laut ini bisa digunakan untuk penentuan alur pelayaran yang nantinya bisa mencegah kecelakaan di lautan. Selain itu, data arus laut juga diperlukan untuk mengetahui potensi arus laut sebagai sumber energi listrik di suatu lautan. Oke, jadi ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan PowerPoint ini.
Dan yang terakhir, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada Profesor Denny selaku dosen pengampu mata kuliah metode oceanografi serta teman-teman yang telah bersedia menyaksikan video ini hingga akhir. Hope you guys enjoy the rest of the video until the very end of it. So, bye! Meet Bob. Bob is doing well, very well indeed. That's because he's helping the planet. With his specially designed body, Bob drifts with ocean currents and communicates his position and speed back to scientists on shore. Today, Bob is in the Gulf of Mexico. Sometimes, if the conditions are right, he can get stuck in what is known as the loop current. In the loop current, Bob meets larval lobsters from Mexico. The currents may take them through the Straits of Florida towards the reefs of Florida and the Caribbean, where they can grow into legal-sized delicacies. If there's a hurricane, Bob doesn't evacuate, he stays and measures valuable data about the violent surface currents. Thanks, Bob. Bob can help in all kinds of emergencies, including when a pollutant is released into the water. Bob drifts with the yucky stuff in the ocean currents and sends his data to be fed into computer models that help scientists predict its fate. Not only that, but if somebody gets lost at sea, who can help figure out where the ocean currents may take him? Bob can! To track Bob and his friends, and to learn more about what he does, visit carthe.org.